Bab ke-29. Hari yang ditunggu datang juga. Ketika mereka mau pulang ke klinik, Gerimis pun datang. "Gimana nih Gerimis? Mana nggak bawa payung lagi?" ucap Ibas sambil melihat rintik air yang turun di luar. Udara pun mulai terasa dingin menusuk ke tulang. "Ya udah tunggu reda saja Mas," ucap Mulan. Andi diam-diam mencuri pandang kepada Sita yang duduk di samping Mulan yang asik sedang berbincang. "Ehem." Ibas pun mengeluarkan suara melihat sahabatnya itu mencuri pandang kepada Sita. "Kalau suka bilang, jangan dilihatin saja, diambil orang nanti lo." Ledek Ibas. "Apa sih kamu Bas? Dia terlalu kecil umurnya. Antar aku dikatain om-om jalang lagi. Lagian aku tuh cocoknya sama wanita yang umurnya di atas 26 tahun biar seimbang," ucap Andi tidak percaya diri. "Enggak kok, kamu masih terlihat tampan gak seperti om-om. Buktinya banyak gadis di kantor yang ngejar-ngejar kamu. Aku sama Mulan juga jauh perbedaan umurnya. Tapi kita gak masalah tuh dengan umur." "Mas sepertinya gak jadi hujan, ayo kita pulang," ajak Mulan. Ibas pun membayar makanannya dan mengikuti Mulan dan Sita dari belakang diiringi oleh Andi. Kemudian Ibas berjalan sedikit cepat mendekati Mulan dan memberi kode untuk membiarkan Sita dan Andi jalan bersama. Mulan tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Aduh, kayaknya aku lupa beli sesuatu," ucap Mulan. "Set, kamu jalan duluan ya, ada yang ingin aku beli," ucap Mulan sambil berseringai. "Oke dok, saya pulang ke klinik dulu ya," saut Sita sambil merapatkan jaketnya karena dingin. "Mas Andi tolong antar Sita sampai ke klinik ya," ucap Mulan sambil tersenyum. "Kok aku?" jawab Andi. Ibas pun menatap Andi tajam. "Iya udah biar aku antar, sampai rumah malah," jawab Andi sambil berjalan mendekati Sita. "Ayo kita jalan duluan," ucap Andi kepada Sita sambil sekilas menghadap ke Sita sebelum kembali menghadap ke jalan. "Baik Pak." Di sepanjang jalan Andi dan Sita pun hanya diam, mereka yang biasanya bertengkar berubah menjadi pendiam. Tiba-tiba karena jalan licin habis hujan Sita terpeleset dan hampir jatuh. Andi pun dengan sigap menangkap badan Sita yang mungil itu. Mereka pun saling menatap lekat. Sita langsung berdiri dengan gugup. "Terima kasih Pak," ucap Sita. "Sama-sama," jawab Andi sambil memegang tengkuk kepalanya karena salting. "Kamu nggak apa-apa, ada yang keselio nggak?" tanya Andi khawatir. "Nggak apa-apa kok Pak, aman," ucap Sita sambil tersenyum. "Aku anterin pulang ya?" "Nggak usah Pak, biar saya naik bus saja. Lagian aku sudah janji sama Mulan buat nganterin kamu sampai rumah dengan selamat. Nanti apa kata mereka kalau aku tidak jagain kamu sampai rumah?" "Baiklah kalau begitu, maaf merepotkan ya Pak, saya ambil tas dulu di klinik." Ketika Mulan dan Ibas sampai klinik, Andi dan Sita pun sudah pulang. "Kayaknya mereka sudah pulang Mas, mobil Mas Andi sudah nggak ada," ucap Mulan sambil berjalan bergandengan dengan Ibas dan masuk ke klinik. "Iya, dia kan lagi pendekatan sama Sita." Mereka pun tertawa mengingat sikap Andi tersebut. "Ayo kita sholat isyak dulu Mas, kita mau pulang ke kota sekarang atau tidur di sini?" tanya Mulan kepada Ibas. "Tidur sini saja, sudah malam juga, besok kamu juga buka kleng kan, lagian jarak kota sama klinik lumayan jauh, nanti kamu malah kecapekan terus kamu sakit. Ibu saja bilang kalau kamu tinggal di kota kerjaannya di sini, ibu khawatir terjadi apa-apa denganmu, nanti kamu capek di jalan," ucap Ibas sambil berjalan menuju ke kamar. Mereka pun salat berjamaah bersama. Setelah salat, Ibas membuka laptopnya untuk melihat hasil laporan dari bawahannya. Mulan yang baca buku di kasur merasa bosan dan memandangi suaminya yang sedang bekerja, terlihat tampan dan mempesona. Tiba-tiba dia teringat bagaimana Ibas mencuri ciuman pertamanya tadi siang. "Mas," panggil Mulan. Jawab Ibas singkat. "Mas nggak capek? Baru sampai tadi, sekarang sudah kerja lagi," kata Mulan sambil berjalan mendekati Ibas yang sedang bekerja. Mulan pun berinisiatif untuk mengganggu Ibas karena bete dicuekin dari tadi.
Katanya tadi siang rindu, kenapa sekarang aku dicuekin? Orang ini tidak bisa ditebak. Ucap Mulan dalam hati. Aku pijitin ya, Mas. Goda Mulan. Mulan pun mulai memijit pundak Ibas dengan lembut. Lumayan pijitanmu, badanku jadi terasa enak, gak capek. Sambil masih bergelut dengan laptopnya. Karena Ibas tidak merespon apa-apa dan masih fokus dengan pekerjaannya, saat Mulan memijitnya, Mulan pun merasa kecewa dan berpikir untuk tidur lebih awal. Ya udah Mas, kalau Mas masih mau kerja aku tidur dulu ya. Kata Mulan dengan muka bete. Faham kalau istrinya ngambek, Ibas langsung menarik tubuh Mulan dan mendudukkan di pangkuannya. Kenapa? Sebel ya dicuekin. Ucap Ibas sambil menatap Mulan yang malu-malu. Mas kan hanya menjalankan kesepakatan kontrak yang kamu buat. Katanya jangan ada kontak fisik tanpa persetujuanmu ya kan? Ini Mas mencoba menahannya lo dari tadi. Kata Ibas. Iya sih Mas, tapi kalau aku setuju boleh kok kontak fisik. Ucap Mulan sambil menatap mata Ibas malu. Beneran nih? Kamu nggak boleh menyesal ya, kalau Mas mau memberikan nafkah batin malam ini boleh? Ucap Ibas dengan penuh harap kepada Mulan yang ada di pangkuannya itu. Mulan pun hanya mengangguk malu. Ibas gemas dengan tingkah istrinya yang polos itu, akhirnya bibir mereka pun saling bertaut, sambil menggendong Mulan dan membaringkannya di kasur. Mas akan melakukannya dengan hati-hati, karena ini yang pertama bagimu, tahan sedikit ya, kalau sakit bilang. Oke. Tatap Ibas. Mulan hanya mengangguk, jantungnya sudah berdebar tidak karuan. Dia sudah memutuskan untuk memberikan mahkota yang dia jaga untuk orang yang dicintainya. Dia tidak memperdulikan apa yang akan terjadi nanti. Mereka pun berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri. Ibas dan Mulan pun merasakan nikmatnya surga dunia malam itu, berlayar ke lautan madu yang indah tiada tara. Setelah selesai, Mulan merasa malu kepada Ibas, dia pun menutupi dirinya dengan selimut sampai hanya kelihatan matanya saja. Kenapa? Malu ya? Tanya Ibas sambil membelai rambut Mulan. Mas, kita kan sudah melakukan hubungan suami istri, apakah kita akan tetap bercerai dalam 1 tahun? Tanya Mulan sambil menatap suaminya itu. Ibas terdiam dan memeluknya. Akan kusobek dan kubatalkan kontrak itu. Aku akan selalu bersamamu dan menjagamu selamanya, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Ucap Ibas meyakinkan gadis itu. Mulan sangat bahagia karena Ibas bertanggung jawab penuh kepadanya, dia pun memeluk suaminya semakin erat. Terima kasih ya Mas. Ucap Mulan sambil mengeluarkan air mata bahagia. Mau lagi? Goda Ibas. Apa sih Mas? Ucap Mulan sambil menutupi wajahnya dengan selimut. Berhari-hari setelah malam pertama yang tertunda itu, hampir tiap malam Ibas dan Mulan berlayar menikmati surga dunia sebagai suami istri. Pagi itu Mulan dan Ibas berada di kediaman Hadi Sentosa. Mulan tidak berangkat ke klinik karena weekend jadi dia libur, dan perusahaan Mandiri Sentosa akan mengadakan pesta karena proyek besar yang mereka kerjakan berjalan dengan sukses. Sayang, nanti malam jangan lupa ya, kita ke pesta perusahaan. Ucap Ibas sambil melihat Mulan yang sedang membereskan tempat tidur dan mengganti spray. Oh, pestanya nanti malam ya Mas. Jangan lupa Rani sama Sita diajak biar mereka senang. Oke Mas, nanti aku telepon mereka. Setelah selesai membereskan kamar, Mulan turun ke bawah. Dia melihat Bik Sumi sedang mempersiapkan sarapan di meja makan. Aku bantu ya Bik, ucap Mulan sambil mengikuti Bik Sumi ke dapur. Gak usah Non, sudah mau selesai. Ibu mana Bik? Kayaknya Nyonya masih di kamar sama Tuan. Sambil membawa beberapa piring makanan untuk dibawa keluar. Lo Mulan kok sudah bantu Bik Sumi? Tanya Bu Hadi yang baru tiba di meja makan. Hai, ini baru saja turun kok Bu. Bik Sumi, tolong panggilkan Ibas dan Tuan di kamar ya, pinta Bu Hadi. Sayang, gimana, sudah ada tanda-tanda dedek bayi belum? Tanya Bu Hadi kepada Mulan yang duduk tepat di depannya. Doakan ya Bu,
semoga Mulan dan Mas Ibas segera dikasih kepercayaan. Kalau itu sudah pasti ibu selalu doain kalian. Kalian juga harus semangat usahanya. Jangan kasih kendor, hehe. Mulan tersenyum. Mulan mendengar perkataan ibunya. Ini para wanita cantik lagi bicarain apa? Kayaknya seru, kata Ibas yang baru datang. Rahasia perempuan, anak laki-laki nggak boleh tahu, ucap Ibu Ibas. Kedua perempuan itu pun saling berpandangan dan tertawa kecil. Kemudian datang Pak Hadi ikut nimbrung pembicaraan mereka dan sarapan pagi bersama. Gimana Bas persiapan nanti malam? Sudah siap semua? Tanya Pak Hadi sambil mengambil sendok dan bersiap untuk sarapan. Alhamdulillah sudah ya, kemarin sore aku dan Andi sudah mengecek semua persiapan dan sudah siap semua. Semoga acara nanti malam berjalan lancar ya. Ucap Pak Hadi sentosa. Amin. Ucap keluarga kompak, sambil menikmati sarapan pagi bersama.